Kewaspadaan berdasarkan transmisi. Pendahuluan, kewaspadaan transmisi merupakan bagian dari kewaspadaan isolasi yang bertujuan memutus mata rantai infeksi. Kewaspadaan transmisi bagian dari lapis kedua. Pada lapis pertama adalah kewaspadaan standar. Kewaspadaan transmisi pada kasus pasien terduga atau sudah terkonfirmasi sebagai transmisi kontak, droplet, dan airborne. Latar belakang kewaspadaan berdasarkan transmisi adalah melakukan pemisahan pasien dari pasien lainnya untuk mencegah terjadinya transmisi kontak, droplet, dan airborne yang dapat menularkan kepada petugas, keluarga, pengunjung, bahkan masyarakat. Tujuan untuk melindungi pasien, petugas, pengunjung, dan masyarakat di rumah sakit dari penyakit infeksi melalui transmisi kontak, droplet, dan airborne. Kewaspadaan transmisi dibagi 3. 1. Kewaspadaan berdasarkan kontak. 2. Kewaspadaan berdasarkan droplet. 3. Kewaspadaan berdasarkan airborne. Pencegahan pengendalian infeksi berdasarkan transmisi kontak bertujuan mengurangi atau mencegah transmisi mikroorganisme melalui kontak langsung maupun tidak langsung. Contoh penyakit gastrointestinal infection, wound and skin infection, Staphylococcus aureus atau MRSA. PPI berdasarkan transmisi kontak. 1. Laksanakan kewaspadaan standar. 2. Tempatkan pasien di ruangan tersendiri. Jika tidak memungkinkan, lakukan cohorting. 3. Pasien senantiasa berada di ruangan kecuali jika ada tindakan atau terapi keluar ruangan lain. Pembersihan ruangan 2 kali sehari dan tidak perlu dilakukan fogging dan UV. 5. Seluruh limbah dianggap infeksius. 6. Tidak ada karpet dan bunga. 7. APD yang digunakan sarung tangan dipakai jika kontak dengan pasien atau lingkungan pasien. 8. APD gaun dipakai jika diperkirakan pakaian akan tercemar saat kontak dengan pasien ataupun permukaan lingkungan. Lepaskan gaun sebelum meninggalkan ruangan. Masker digunakan jika tindakan memungkinkan terjadinya percikan. Peralatan kesehatan seperti tensimeter, stetoskop, termometer dipakai tersendiri, segera didesinfeksi setelah digunakan. Pencegahan pengendalian infeksi berdasarkan transmisi droplet bertujuan mengurangi atau mencegah transmisi mikroorganisme melalui droplet atau percikan, ditularkan melalui batuk, bersin, dan bicara. Percikan lebih dari 5 mikron melayang di udara dan jatuh mengenai mukosa mata, hidung, dan mulut orang tanpa pelindung dan akan jatuh pada jarak kurang dari 1 meter. Contoh penyakit, influenza, rubella, difteria, pertusis, dan avian influenza H1N1. PPI berdasarkan transmisi droplet. 1. Laksanakan kewaspadaan standar. 2. Pembersihan udara khusus tidak diperlukan, pintu boleh terbuka. 3. Pembersihan ruangan 2 kali sehari dan tidak perlu melakukan fogging dan UV. 4. Tempatkan pasien di ruangan tersendiri. Jika tidak memungkinkan, lakukan cohorting berjarak minimal 1-2 meter. 5. Pasien senantiasa berada di ruangan kecuali jika ada tindakan atau terapi keluar ruangan lain, pasien menggunakan masker bedah. 6. APD, masker bedah, kacamata atau face shield. 7. Pemindahan pasien, minimalisasi transportasi pasien. 8. Limbah dari ruang isolasi, transmisi droplet dianggap infeksius. Pencegahan dan pengendalian infeksi berdasarkan transmisi airborne bertujuan mengurangi atau mencegah transmisi mikroorganisme melalui udara ditularkan melalui batuk, bersin, bicara saat intubasi atau suctioning. Partikelnya kecil, kurang dari 5 mikron, mengandung mikroba, melayang atau menetap di udara beberapa jam, ditransfer aerosol melalui aliran udara dalam ruangan atau jarak lebih jauh dari 2 meter. Contoh penyakit, mikroorganisme TB, campak, varicella, aspergillus, tindakan yang menimbulkan aerosol pada suspek TB, SARS, saat intubasi, suctioning, atau bronkoskopi. PPI berdasarkan transmisi airborne. 1. Laksanakan kewaspadaan standar. 2. Ventilasi udara, pertukaran udara 12 kali per jam. 3. Ruangan tekanan negatif, termonitor, pintu harus selalu tertutup rapat. 4. Tidak menggunakan AC sentral, tapi gunakan AC ditambah HEPA filter yang menyaring udara ruangan, kemudian dibuang keluar. 5. Pembersihan ruangan 2 kali sehari dan tidak ada fogging dan UV. 6.
Tempatkan pasien di ruang sendiri. Jika tidak mungkin, lakukan cohorting berjarak 2 meter. 7. Pasien senantiasa di ruangan. Jika keluar, gunakan masker bedah. 8. Gunakan APD lengkap bagi petugas. 9. Gunakan masker N95 untuk petugas yang melakukan tindakan yang menghasilkan aerosol. Ventilasi dibagi dua, satu ventilasi alamiah, membuat jendela dan pintu agar terjadi pergerakan udara masuk dan keluar, menciptakan penataan ruang tunggu, ruang pemeriksaan, dan ruang perawatan yang benar. Yang kedua, ventilasi mekanik, mengalirkan udara bersih dan menggantikan udara di dalam ruangan, menyaring dengan pemasangan filter partikel yang infeksius dari udara yang diresirkulasi.